Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini? Sehat? Baik. Sehat. Biasa kita mulai dengan berdoa. Silakan rekan dipimpin temannya untuk berdoa. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini hadir semua? Insyaallah. Insyaallah hadir. Baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu syukur. Kita dengarkan sama-sama. Indonesia merdeka, syukur aku sembah kehadirat-Mu Tuhan. Selanjutnya Ustadz ingin bertanya, antum semua sudah makan nasi pagi tadi? Belum. Ya, Belum. ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, sebaiknya harus tetap selalu sarapan pagi, apalagi di musim pandemi ini. Perut kosong itu akan menyebabkan Ustadz ingin tanya lagi nih, sesuai dengan yang ada di slide itu. Kira-kira menurut antum, sumber energi apa yang diperoleh tubuh kita setelah makan nasi? Karbohidrat. Yang jawab karbohidrat tadi siapa? Gazi. Protein, Zat, protein. Ada yang karbohidrat dengan glukosa sama ya. Tapi kalau protein enggak lah, masa dari nasi protein. Yang benar itu karbohidrat atau glukosa. Nah, sekarang Ustadz ingin tanya lagi nih. Kan makan nasi kita dapat sumber energi berupa karbohidrat. Ada yang tahu dari mana karbohidrat itu diperoleh? Ustaz, proses fotosintesis. Masya Allah, Alvin, betul. Melalui proses fotosintesis. Hari ini kita akan mempelajari, masih pada bab yang sama, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Tapi pokok bahasannya energi dalam proses fotosintesis. Tapi sebelum itu, sebelum beranjak ke kegiatan belajar yang akan kita laksanakan, Ustadz ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini agar kita lebih terarah, agar kita lebih paham. Setelah belajar ini kita diharapkan bisa apa sih Ustaz? Ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu diharapkan antum, peserta didik, itu dapat menjelaskan konsep fotosintesis pada tumbuhan hijau. Baik anak-anak, selanjutnya antum simak dengan baik apa maksud dari video ini. Dan nanti di akhir video Ustadz akan tanya. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Oke, baik rekan-rekan. Ini tadinya pohon besar ya. Pohon besar menutupi lahan yang di sini. Perkembangan jahe sangat sekali kurang sekali. Tapi setelah ditebang, alhamdulillah tunas-tunas sudah mulai bertumbuhan rimpangnya. Kita bisa lihat. Nah ya, kita bisa lihat di sini kurang lebih bisa sampai 15 ya. 15 batang, 15 tunas yang tumbuh. Nah, ini rekan-rekan, umurnya sama 5 bulan. Di sini ada pepohonan. Tuh, ya. Menghalangi matahari. Nah, ya, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Umurnya sama,
tingginya sama, tapi hasilnya ya seperti ini. Yang tadi itu kurang lebih sudah tumbuh batang kurang lebih 10 lebih ya, bahkan sudah bermunculan tunas-tunas yang baru. Tapi ini umurnya sama, tunasnya hanya 4. Selanjutnya, tugas yang saya sampaikan di awal tadi bahwa antum harus menyampaikan pertanyaan setelah menonton video ini. Oke, pertanyaan bagus. Ya, Rama, ayo silakan Rama, gimana? Apa pertanyaan Rama? Kenapa jahe yang terkena cahaya matahari lebih subur? Kenapa jahe yang terkena matahari itu lebih subur? Cahaya matahari Baik, lebih subur. terkena cahaya matahari langsung itu lebih subur. Oke, bagus. Ada lagi? Siapa lagi yang bertanya? Apa hasil Oke, dari Gazi. proses fotosintesis yang mempengaruhi Apa sintesis hasil dari fotosintesis yang mempengaruhi kesuburan jahe? Oke, pertanyaan yang bagus. Kaisar. Oke, selanjutnya jahe bisa tumbuh lebih lebat ketika terkena Rakan. cahaya matahari? kenapa jahe bisa tumbuh lebih lebat Ketika terkena cahaya matahari. ketika terkena cahaya matahari? Oke, bagus. Dan pertanyaan ini akan coba kita pecahkan ya pada kegiatan penyelidikan yang akan kita lakukan. Bagi kelompok dulu, karena kita ini belajar sesuai dengan kelompok, sesuai janji Ustadz di awal tadi. Kelompok 1 di situ ada Kaisar, ada Habibi. Kegiatan kita yaitu akan melakukan pengamatan atau penyelidikan pada video yang akan Ustadz tampilkan nanti. Sebelum antum berdiskusi di grup WhatsApp tadi yang sudah Ustadz buat itu, ada beberapa hal juga yang ingin Ustadz sampaikan bahwa nanti itu Ustadz akan tampilkan video. Ustadz akan tampilkan video, antum secara berkelompok akan mengamati video yang ditampilkan itu. Selain menonton itu harus dianalisis. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis itu adalah maksud dan tujuan dari setiap tahapan-tahapan yang ada di dalam video tadi. Terus sambil mengamati video itu, kali antum semua akan memperhatikan LKPD. LKPD-nya sudah Ustadz kirimkan kemarin, sudah antum print semua. Jadi tugasnya nanti itu bagi-bagi ya. Ada yang menonton videonya nanti akan Ustadz bagi lewat grup WhatsApp. Ada yang mengisi LKPD, ada juga yang membuat poster tentang percobaan search seperti perintah yang ada di dalam LKPD itu. Ustadz akan tampilkan video yang akan kalian amati atau selidiki video itu, kalian analisis. Juga Ustadz kirimkan lewat grup WhatsApp. Sudah kita perhatikan sama-sama videonya, antum putar ulang di HP antum masing-masing. Terus kerjakan pada LKPD itu sambil dihentikan videonya, sambil mengisi dan seterusnya, sambil berdiskusi di WhatsApp. Ustadz mulai sekarang akan mengamati kalian lewat grup WhatsApp, grup kelompok 1, 2, dan 3, kelompok 1 IPA, kelompok 2 IPA, kelompok 3 IPA yang sudah kita buat. Silahkan. Peserta didik aktif berdiskusi di dalam grup, juga aktif mencari literatur lain yang ada di internet. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi antum semua. Sepertinya kita mulai dari Muhammad Fahri.
kepada Muhammad Fahri. Ustadz, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesis, jika daun ditutup dengan aluminium foil, maka pada daun tidak terdapat amilum. Jika warna daun hijau, maka amilum yang terdapat pada daun banyak. Jika warna daun pucat, maka amilum yang terdapat pada daun sedikit, bahkan tidak ada. Hasil pengamatan video percobaan tahap 1. Maksud dan tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. Nantinya kita akan melihat bagaimana keadaan daun yang telah ditutup sebagian ini. Tahap 2. Maksud dan tujuan dari tahap ini adalah untuk mematikan sel-sel pada daun. Tahap 3. Maksud dan tujuan dari tahap ini adalah melarutkan klorofil. Tahap 4. Maksud dan tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Kesimpulan, setelah mengamati video percobaan, dapat kami simpulkan bahwa peristiwa yang ditampilkan pada video di awal pelajaran disebabkan oleh kekurangan cahaya matahari. Cahaya sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis. 3. Fotosintesis menghasilkan amilum. 4. Dengan menunjukkan adanya glukosa pada proses fotosintesis dapat menunjukkan pula adanya amilum pada hasil proses fotosintesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu nih, apakah ada yang berbeda dengan Muhammad Fahri? Saya beda, Sat. Saya Oh, nulisnya ada. beda, Sat. Rama, kelompok 3. Apa yang beda, Rama? Yang pas tahap itu, Sat, profil proses ini menghasilkan warna daun yang pucat. Baik, secara umum sama Ananda Rama. Sekarang coba berikan kesimpulan dari hasil diskusi, coba. Yang nomor 1 Anul, Sat. Yang nomor 1 Anul, Sat. Ayo Anul, silakan bacakan atau jelaskan kesimpulan dari hasil diskusi untuk yang nomor 1. Silakan. Oh ya, Sat. Ya nih. Setelah mengamati video percobaan, dapat kami simpulkan bahwa peristiwa yang ditampilkan pada video di awal pelajaran disebabkan oleh kekurangan cahaya matahari. Kelompok 1, kelompoknya Kaisar dan yang lain, bagaimana? Waduh, Ustaz. Sama kayak yang kelompok si Fahri tadi, Ustaz. Selanjutnya, Ustadz ingin menekankan beberapa hal. Di akhir LKPD juga Ustadz meminta antum untuk mendesain poster tentang tahapan-tahapan dari percobaan SATS. Apakah sudah dibuat? Sudah dikirim? Apakah beberapa pertanyaan yang kita ajukan di awal tadi sekarang sudah dapat terjawab? Atau bagaimana? Untuk itu kita akan mengecek satu persatu dari 7 pertanyaan yang di awal kegiatan tadi kita sama-sama rumuskan setelah melihat video yang saya tampilkan tadi. Coba nomor 1 pertanyaan Fajar, terjawab nggak kira-kira? Dan apa jawabannya? Karena matahari merupakan faktor utama dalam proses fotosintesis. Berarti insya Allah pertanyaan Fajar soal nomor 1 itu setelah melakukan kegiatan alhamdulillah telah terjawab. 6 CO2 atau 6 karbon dioksida ditambah 6 air sama dengan karbohidrat ditambah 6 oksigen ditambah energi. Oh, tahu saya tuh. Ya. Nah, jadi hasil dari proses fotosintesis itu bahannya dulu, bahannya. Proses fotosintesis itu membutuhkan 6 karbon dioksida, 6 molekul karbon dioksida, ditambah dengan 6 molekul H2O atau air, dibantu oleh cahaya matahari, atau cahaya apa saja yang penting cahaya, dan klorofil.
kemudian menghasilkan karbohidrat dan karbohidrat 6 Ustaz. molekul oksigen. Sebelum menutup pelajaran, Ustadz ingin salah satu dari antum menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Fotosintesis itu memerlukan cahaya, tanah yang baik, unsur hara yang tercukupi, air yang cukup, Jangan dan lupa karbon bumbunya. Kira-kira itu yang dapat kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita di hari ini menyenangkan. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.